Nabi Isa alaihissalam umatnya juga sudah maju. Tingkat kedokterannya hebat. Makanya sifat setiap Rasul diturunkan pada umat, mukjizatnya sesuai dengan keunggulan umatnya. Nabi Musa ada penyihir, Musa dikasih tongkat. Nabi Isa banyak pakar di bidang kedokteran. Sampai mereka mengatakan tidak ada penyakit yang bisa kami sembuhkan. Diutus Nabi Isa, dikasih luar biasa mukjizat. Dari cuman tangan aja, ngusap. Ngusap disebut masaha. Pengusapan disebut dengan masyah. Nabi Isa disebut dengan al-masyah. Karena mukjizatnya berada pada usapan. Nabi Isa sakit gigi, usap sembuh. Nabi Isa nggak bisa lihat, usap sembuh. Nabi Isa kolera, usap sembuh. Dokter bangkrut, usap. Baik, saya pernah ditanya, Ustaz, kenapa Anda tidak mengakui Isa sebagai Tuhan? Isa kan Nabi, saya bilang. Tapi Isa kan luar biasa. Isa satu-satunya makhluk yang diciptakan tanpa Bapak. Tanpa Bapak, makanya kami akui sebagai Tuhan. Saya katakan, mohon maaf. Walaupun ini belum dihapus, tapi kita lihat baik-baik. Nabi Isa disebut dengan Al-Masih karena mukjizatnya berada pada usapan. Nah, teman-teman sekalian, sifat yang buruk, sifat terbelakang, jauh dari peradaban, dikuasai Persia, dikuasai Romawi. Mereka sudah punya imperium. Nabi diturunkan bukan pada umat yang maju. Nabi Nuh sudah punya peradaban. Sudah punya keistimewaan. Bagus keadaannya. Mereka sudah bikin kapal. Nabi Nuh bisa bikin kapal. Keadaannya sudah bagus. Nabi Ibrahim sudah maju. Bapaknya pembuat patung, Azar. Maju keadaannya, Namrud. Silahkan lihat main ke Turki. Anda bisa temukan bagaimana peninggalan-peninggalannya. Nabi Musa, jangan ditanya. Lihat piramid. Sudah ada peradabannya. Nabi Isa alaihissalam, umatnya juga sudah maju. Tingkat kedokterannya hebat. Makanya sifat setiap Rasul diturunkan pada umat, mukjizatnya sesuai dengan keunggulan umatnya. Nabi Musa ada penyihir, Musa dikasih tongkat. Nabi Isa banyak pakar di bidang kedokteran. Sampai mereka mengatakan tidak ada penyakit yang bisa kami sembuhkan. Diutus Nabi Isa, dikasih luar biasa mukjizat. Dari cuman tangan aja, ngusap. Ngusap disebut masaha. Pengusapan disebut dengan masyah. Nabi Isa disebut dengan al-masyah. Karena mukjizatnya berada pada usapan. Nabi Isa sakit gigi, usap sembuh. Nabi Isa nggak bisa lihat, usap sembuh. Nabi Isa kolera, usap sembuh. Dokter bangkrut, usap. Yang lain pakai obat. Nabi Isa tinggal usap. Jadi maju Nabi Muhammad diturunkan pada siapa? Baik, saya pernah ditanya, Ustaz, kenapa Anda tidak mengakui Isa sebagai Tuhan? Isa kan Nabi, saya bilang. Tapi Isa kan luar biasa. Isa satu-satunya makhluk yang diciptakan tanpa Bapak. Tanpa Bapak, makanya kami akui sebagai Tuhan. Saya katakan, mohon maaf. Walaupun ini belum dihapus, tapi kita lihat baik-baik. Nggak apa-apa ya. Perhatikan baik-baik. Kalau Isa ditetapkan sebagai Tuhan hanya karena lahir tanpa Bapa, saya tanya kenapa Adam tidak ditetapkan sebagai Tuhan? Karena Adam lebih hebat daripada Isa. Lahir tanpa Bapa dan Ibu. Lalu disampaikan kemudian, Ustaz, tapi kan Isa bisa menghidupkan orang mati. Lalu kami tegaskan, yang menghidupkan orang mati, makhluk mati bukan cuma Isa. Nabi Ibrahim pernah menghidupkan makhluk mati dengan izin Allah. Dan caranya lebih hebat dibanding Nabi Isa. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 260 paling kiri sebelah atas. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Ibrahim menyampaikan kepada Rabbnya, ya Allah, tolong tunjukkan pada saya bagaimana menghidupkan yang mati. Qala awalam tu'min, Allah berfirman, kamu enggak yakin dengan saya? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Saya yakin ya Allah, tapi tolong tunjukkan supaya hati saya lebih tenang saja, supaya hati lebih tenang. Lihat baik-baik, kata Allah, ambil burung, potong-potong, kemudian tebarkan di setiap bukit, jadi setiap bagiannya pisahkan, simpan bukit 1, bukit 2, bukit 3. Thummad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kamu tinggal panggil, hei datang dengan izin Allah. Isa manggil, hei hidup dengan izin Allah. Ibrahim manggil, hei hidup datang dengan izin Allah. Nabi Isa menghidupkan yang mati, maaf masih utuh. Ditepuk, bangun dengan izin Allah. Nabi Ibrahim lebih canggih. Dipotong-potong dulu, disebar, dipanggil, hidup dengan izin Allah, nyatu lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu kami sampaikan, kalau Nabi Ibrahim menghidupkan yang lebih canggih dengan izin Allah, kenapa beliau tidak disebut sebagai Tuhan? Makanya di sini kemudian Allah menegaskan, inna, awas hati-hati, sungguh penciptaan Isa itu seperti halnya penciptaan Adam. Kamatsali Adam,
Seperti halnya penciptaan Adam alaihissalam. Maksudnya, sama-sama sebagai manusia, sama-sama bersumber dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Paham sampai sini? Nah, sekarang kita kembalikan. Saya ulang baik-baik. Tadi yang diciptakan tanpa ayah dan ibu siapa? Adam alaihissalam. Nah, setelah Adam turun ke bumi, kemudian bersanding dengan Sayyidah Hawa, dari situlah melahirkan keturunan-keturunan. Keturunannya disebut dengan Bani Adam. Semua anak cucu Adam akan berproses kehidupan berbeda dengan Adam. Kalau Adam tidak melalui fase kandungan, maka semua anak cucu Adam akan melalui proses kandungan. Disebut dengan Bani Adam. Karena itu ketika Maryam alaihissalam diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala supaya tidak khawatir kamu menghadapi orang-orang itu yang akan menyoal kamu, mencela kamu dengan keadaan yang kamu bawa, kamu katakan pada mereka, inni nadhartu lirrahmani shauma. Saya sedang puasa. Nadarkan puasa. Apa puasanya? Falan ukallimal yauma insiya. Puasa yang dimaksudkan, saya tidak akan bicara pada kalian sehari ini. Secara bahasa, kata saum dan siam itu memiliki arti yang sama. Menahan, imsak. Tapi dalam pengertian istilah, keduanya memiliki penekanan yang berbeda. Bila Anda menyebutkan kata saum, kalau pakai alif lam, sod, waw, mim, as-saum, itu artinya menahan dalam pengertian yang luas. Setiap apa saja yang ditahan, secara bahasa itu bisa disebut dengan saum namanya. Misal, kalau kita masuk di bulan Ramadan, kita tahan lapar, tahan minum, tahan marah, tahan mencela, tahan gosip, tahan maksiat. Menahan bukan? Menahan. Karena itu ketika Anda lakukan penahanan itu dari mulai fajar sampai dengan maghrib, itu secara umum bisa disebut dengan kalimat saum, menahan. Tapi ingat, menahan yang dimaksudkan bukan spesifik dari fajar sampai dengan maghrib saja. Bahkan setiap apa yang disebut dengan menahan, itu secara bahasa disebut dengan saum. Misal, hari ini saya tidak mau makan, saya tahan makan. Tapi saya masih minum. Itu saum namanya. Saya tidak makan, tapi saya minum. Saum. Hari ini, Anda tidak mau berkedip seharian. Silakan. Itu saum namanya. Tayyib. Makan masih. Karena pada ayat sebelumnya, beliau menggoyangkan pohon kurma, kemudian jatuh buah kurma yang matang siap untuk dimakan. Sampingnya ada sungai tinggal ambil airnya, maka diminum dengan minuman yang sangat bisa menyegarkan luar biasa. Makan masih, minum masih. Tapi puasanya nggak bicara. Tidak bicara, tapi makan masih, minum masih. Dalam pengertian ini, kalimat saum itu bisa digunakan karena bisa mencakup makna yang sangat luas. Puasa tidak bicara, tapi masih makan dan minum. Jelas sampai sini? Maryam, kamu nggak usah bicara. Kenapa nggak usah bicara ya Allah? Nanti saya perlihatkan. Tiba-tiba ketika mereka menyoal, Maryam mengatakan, hanya menunjuk kepada bayinya saja. Kamu nikah tidak? Digauli orang tidak? Kenapa punya anak? Saya sedang puasa. Cuma nunjuk saja ke bayinya begini. Kok kami disuruh nanya kepada bayi? Memang kamu siapa? Masya Allah. Apa kamu kira kami termasuk orang bodoh? Tiba-tiba bayinya berkata, Inni Abdullah. Mukjizat Nabi Isa alaihi salam diantaranya diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa berbicara sejak ia mulai dilahirkan. Itulah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala meminta ibunya diam untuk memberikan kesempatan menampilkan mukjizat Isa alaihi salam sejak ia dilahirkan. Lahirnya misteri, kemudian bicaranya misteri, dan wafatnya juga dalam keadaan misteri. Misteri yang dimaksudkan karena masuk dalam konteks mukjizat yang diberikan pada setiap nabi dan rasul sesuai dengan keadaan umatnya. Jadi kalau hidupnya saja sudah mukjizat, wafatnya mukjizat, maka tidak perlu disoal. Paham ya? Baik, jadi kalau Anda ingin praktekkan makna itu, boleh. Hari ini saya tidak mau bicara. Masya Allah, Anda saum. Ketika ditanya oleh orang, kenapa nggak bicara? Saya sedang saum, puasa. Puasa apa? Nggak bicara pada manusia sehari ini. Kok itu bicara? Contoh.